فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masih membahas tentang surat Al-Ikhlas. Kita sebutkan dua alasan kenapa surat Al-Ikhlas dinamakan dengan nama tersebut. Yang pertama alasannya karena dia apa? Mukhlisah, karena dia mengikhlaskan pembacanya, mentauhidkan pembacanya. Nah, kemudian dinamakan yang kedua mukhlasah. Mukhlasah karena Allah memurnikannya hanya untuk dirinya. Karena isinya hanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tentang yang lain. Tidak ada hukum, tidak ada halal dan haram, tidak ada hukum-hukum di situ. Isinya hanya pemberitaan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala syarih rahimahullah qauluhu Allahus samad. Kemudian ucapan Allah Allahus samad. Hadhihi jumlatun musta'nafah. Ba'da an zakara al-ahadiyah, zakara as-samadiyah. Ini adalah jumlah baru. Allahus samad ini jumlah baru, tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan tentang keesaannya, maka Allah menyebutkan tentang kesomadannya. Nanti akan disebutkan apa makna somad. Wa ata biha bi jumlatin ma'rifah fi tarafaiha, dan didatangkan dengan jumlah ma'rifat pada kedua ujungnya. Allahus samad, dua-duanya ma'rifat. Biasanya mubtada khabar itu mubtadanya ma'rifat, khabarnya nakirah. Mubtada itu harus ma'rifat karena untuk sesuatu yang sudah diketahui, untuk baru diberitahu beritanya. Li'ifadatil hasr, untuk memberikan faedah hasr. Ini salah satu thariqatul hasr. Selain innama atau taqdim, mahaqquhu, takhir. Sekarang adalah dengan cara mema'rifatkan mubtada dan khabar. Bahwasanya Allah itu adalah as-samad, tidak ada yang samad kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya ay Allahu wahdahu as-samad, hanya Allah yang samad. Makanya dua-duanya dimakrifatkan sama seperti ad-dinun nasihat. Sehingga agama itu isinya hanya sama tentang nasihat. Sehingga makna Allahus samad ay Allahu wahdahu as-samad, hanya Allah yang samad. Fama makna samad? Maka kalau begitu apa maknanya samad? Qila inna samadu huwal kamilu fi ilmihi fi qudratihi fi hikmatihi fi izzatihi wa fi su'dadihi fi kulli sifatihi. Ada yang mengatakan bahwasanya makna samad adalah yang sempurna dalam keilmuannya, dalam kemampuannya dan hikmahnya dan kemuliaannya, dan dalam segala sifatnya. Al-kamil fi jami'i sifatihi, yang sempurna dalam semua sifatnya. Ini makna yang pertama dari as-samad. Wakila as-samad alladzi la jawfalah, yakni la am'a wa la batna. Ada yang mengatakan juga makna as-samad adalah yang tidak memiliki rongga, yaitu tidak punya usus, tidak pula perut, enggak ada rongga yang di dalamnya. Zat yang tidak berongga. Walihada qila al-malaikatu samadun. Oleh karena itu ada juga yang mengatakan malaikat itu samad. Tapi kalau malaikat juga samad nanti bertentangan dengan makna di atas. Di makna di atas sudah ada hasarnya, bahwasanya yang samad hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum laisa lahum ajwaf, karena malaikat tidak punya rongga dalamnya. La ya'kulun wa la yashrabun, mereka tidak makan dan juga mereka tidak minum. Ini makna yang kedua dari makna apa? As-samad, la jawfalahu, tidak punya rongga. Hadal makna ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini adalah diriwayatkan makna ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wala yunafi al-makna al-awwal, dan ini tidak bertentangan dengan makna yang pertama. Ya, dia juga zat yang tidak punya rongga, dan Allah juga zat yang sempurna dalam semua apanya? Sifatnya. Sehingga enggak bertentangan antara makna pertama dengan makna yang kedua.
Li'annahu yadullu ala ghinahu binafsihi an jami'i khalqi. Karena ini menunjukkan atas ketidakbutuhan Allah terhadap seluruh makhluknya. Ini intinya. Maknanya somad karena dia sudah sempurna. Sempurna keilmuannya, sempurna kemuliaannya, sempurna kudrohnya, sempurna semuanya. Sehingga tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Ini maknanya somad. Wa qila somad bima'na al-maf'ul. Ay al-masmud ilaihi. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya as-somad maknanya maf'ul. Isim maf'ul dari somada. Maknanya masmud ilaihi. Ay alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiq fi hawaijiha. Ini makna yang ketiga. Yang naik kepadanya seluruh makhluk dengan membawa hajatnya. Zat yang para makhluk menyampaikan hajat mereka kepadanya. Ini namanya somad, al-masmud. Yang dituju oleh makhluk dengan segala apanya? Hajatnya. Ini pendapat yang keberapa? 3. Makna yang ketiga dari as-somad. Zat yang dituju oleh seluruh makhluk dengan hajat-hajat mereka. Bimakna tamilu ilaihi wa tantahi ilaihi. Maknanya adalah hajat manusia itu condong kepadanya dan berakhir kepadanya, wa turfa'u ilaihi hawaijuha, dan diangkat kepadanya hajat-hajat mereka. Fahuwa bimakna alladhi yahtaju ilaihi kullu ahad. Yaitu maknanya zat yang dibutuhkan oleh setiap orang. Ini makna yang ketiga dari somad. Zat yang dibutuhkan oleh setiap orang. Makna pertama tadi apa? Al-kamil fi jami' sifati, yang sempurna dalam semua sifatnya. Yang kedua maknanya somad, alladzi la jaufa lahu, zat yang tidak punya rongga, la ya'kul wa la yashrab, dan yang semisalnya. Enggak punya perut, enggak punya usus, dan yang semisalnya, enggak ada rongga di dalamnya. Kemudian makna yang ketiga, allati tamilu au tahtaju ilaihi kullu ahad, yang dituju oleh seluruh makhluk dengan hajat mereka. Wa hadhil aqawil la yunafi ba'daha ba'dha fima yata'allaqu billahi azza wa jal. Dan pendapat-pendapat ini tidak bertentangan sebagiannya dengan sebagian yang lain pada perkara yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada naqulu innal ma'ani kullaha tsabitah. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya semua makna-makna ini tetap untuk Allah. Li'adamil munafati fima bainaha, karena tidak ada saling bertentangan di antara semuanya. Sehingga tiga-tiganya ini bisa dikatakan pada makna somad. Somad yang sempurna dalam seluruh sifatnya, somad yang tidak punya rongga, somad yang dituju oleh makhluk dengan membawa apanya? Hajat mereka. Wa nufassiruhu bitafsirin jami'in fanaqul. Dan sekarang kita akan menyimpulkan, menafsirkannya dengan penafsiran yang mencakup. Maka kita katakan as-somad. Somad adalah huwal kamilu fi sifatihi, adalah zat yang sempurna dalam sifat-sifatnya. Alladzi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Fahiya samidatun ilaihi, maka semua kebutuhan makhluk itu naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahina idin, ini makna yang sempurna. Zat yang sempurna dalam semua sifatnya dan dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Ini namanya somad. Wahina idin yatabayyanu lakal ma'nal azim fi kalimatis somad. Dari sini jelaslah bagimu makna yang besar, makna yang agung yang dikandung oleh kalimat somad. Annahu mustaghnin an kulli ma siwah, yaitu zat yang tidak butuh kepada selainnya. Kamilun fi kulli ma yusafu bihi, sempurna dalam semua yang disifatkan tentangnya. Wa anna jami'a ma siwahu muftakirun ilaih, dan semua yang selain Allah butuh kepadanya. Ini kesimpulan dari makna as-somad. Falau qala laka qail, kalau ada yang mengatakan innallaha astawa 'alal arsy, sesungguhnya Allah beristiwa di atas arsy. Hal istiwa'uhu 'alal arsy bimakna annahu muftakirun ila al-arsy bihaitsu law uzila lasaqat. Kalau ada yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, apakah ini maknanya istiwanya ini? Kalau seandainya, apakah maknanya dia butuh kepada arsy tersebut?
Dari sisi kalau seandainya dihilangkan arsy itu maka dia akan jatuh seperti raja yang duduk di singgasana. Kalau disingkirkan singgasananya maka dia akan apa? Jatuh. Apakah makna Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy? Kalau tidak ada arsy Allah akan jatuh. Fal jawabu la kalla. Jawabannya tidak, sekali-kali tidak. Li'anna Allah samadun kamilun ghairu muhtajin ilal arsy. Allah itu samad, sama sekali tidak butuh kepada arsy. Balil arsy was samawati wal kursi wal makhluqatu kulluha muhtajatun ilallah. Bahkan arsy itu sendiri, langit dan juga kursi. Kursi itu tempat kakinya Ar-Rahman, maudhi' qadamai Ar-Rahman. Sebagaimana dalam tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan mereka semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi ghina anha fana'khudhuhu min kalimatis samad. Allah itu tidak butuh dengan mereka itu semua. Ini kita ambil dari kalimat apa? As-samad. Lau qala qail, kalau ada juga yang mengatakan, halillahu ya'kul wa yashrab, apakah Allah itu makan atau minum? Aku lukalla li'annallaha samad. Aku katakan tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya karena Allah itu adalah samad. Wa bihadza na'rifu anna samadu kalimatun jami'atun li jami'i sifatil kamali lillah. Dari sini kita tahu bahwasanya kata samad ini adalah kata yang mencakup semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'atun li jami'i sifatin naqsi fil makhluqat. Ya, kayak gitu bahasanya. Dan mencakup seluruh sifat-sifat yang kurang pada makhluk. Wa'an, ini mencakup dua sisi. Kalimat as-samad menunjukkan kesempurnaan sifat Allah dan menunjukkan kurangnya sifatnya siapa? Makhluk. Itu maknanya. Wa annaha muhtajatun ilallahi azza wajal, dan bahwasanya semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai kita dari penafsiran as-samad. Ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh beliau. Kesimpulannya bahwasanya as-samad maknanya adalah zat yang maha tidak butuh kepada makhluknya, bahkan seluruh makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Kenapa dibutuhkan oleh seluruh makhluk? Kenapa makhluk mengangkat hajat mereka kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang sempurna dalam segala sisinya, dari semua aspeknya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, baik dari sisi kekayaannya, baik dari sisi keilmuannya, baik dari sisi kudrohnya, baik dari sisi hikmahnya, dalam segala aspek hidup, dalam segala sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu Allah maha sempurna. Oleh karena itu wajar kalau Allah Subhanahu wa taala dituju oleh makhluk dengan segala hajatnya mereka. Naam. Adapun makna lam yalid wa lam yulad insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.